Tau gak sih? Mau diceritain gak yang kemarin? Yang kita ini lucu banget. Sumpah itu aku tau masih aku merencanakan itu aku bakal aku ceritain kalau aku ulang tahun. Oh emang ya? Jadi gak usah ceritain. Gak tahu, terserah. Emang kamu ulang tahun masih bulan tahun depan aku pukul ya? Gak pernah, kita kan begitu lagi. Ya nanti kalau besok kita beribut lagi aku pukul ya. Gak apa, gak aku ceritain. Ya udah, kenapa Iya. yang salah kan kamu? Enak aja. Nih ya, tapi kamu jangan potong aku ya. Aku mau ceritain dulu dari POV aku, besok kamu ceritain dari nanti aku POV akan kamu. ceritain dari POV aku. Aku, ya kamu ya. Aku dulu baru kamu ya. Oke. Jadi guys, seperti yang kalian tahu kan kita sebenarnya suka kayak terlihat kayak Fioni Freya ribut mulu nih, apa segala macam, berantem gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kita kayak berantem lucu aja gitu kan. Tapi tau gak sih apa yang terjadi kemarin? Kemarin kita berantem beneran dong. Bener-bener yang kayak berantem beneran. Ini Kakak staffnya pun pada diem-diem. Iya bahkan sampai kayak kafe ini tuh sampai mengcomfort aku gitu loh, kayak ya udah mungkin butuh waktu sendiri dulu gitu kan. Ini tuh momen yang sangat rare karena kita nggak pernah berantem nggak sih sebelumnya. Ini pertama kali bener-bener yang kayak berantem diam-diaman gitu, pertama kali. Tunggu, maaf ya aku dapet gift dulu. Terima kasih dulu. Oke, lanjut cerita ya. Jadi kemarin tuh kita beneran berantem beneran. Jadi kalau dari POV aku, seperti yang semua masa sudah tahu, kalau misalkan kan susah dibangunin ya. Kayak aku tuh, nih aku mau kasih tahu, aku tuh susah dibangunin bukan karena aku tuh udah bangun terus aku malas terus aku tidur lagi, tuh bukan. Cuma karena aku nggak denger aku dibangunin, walaupun orang udah ngomong kamu kan udah buka mata pas aku bangunin. Terus aku nggak nyadar, kalau misalnya aku nyadar aku pasti bakal langsung bangun. Tapi kemarin tuh katanya si Nurdana itu udah bangunin aku kayak 45 menit sebelum aku bangun. Terus kayak 30 menit sebelum aku bangun. Dan pada akhirnya aku bangun di saat dia bangunin aku 2 menit sebelum kita semua ngumpul di lobi. Dan aku belum packing barang-barang yang di kamar mandi. Menurut kalian bagaimana? Apakah saya tidak panik? Kamu udah nanya pendapat orang lain sebelumnya? Enggak. Tunggu dulu. Itu cuma kayak biar ada intonasi pembicaraan, itu bukan nanya. Oke. Abis itu ya udah dong, aku siap-siap karena aku panik kan. Untung aku udah mandi. Jadi kayak langsung siap-siap segala macam, masukin barang-barang yang di kamar mandi, bla 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 bla. Udah selesai. Dan aku bingungnya kenapa si Nurdana ini belum selesai di saat aku udah selesai. Harusnya kan logikanya dia kan aku bangun dia lagi make up. Logikanya dia harusnya udah selesai duluan daripada aku dong. Aku baru bangun loh. Dan dia masih make up. Aku nggak make up, emang nggak keburu kalau make up. Iya. Terus dia masih kayak dengan santai bikin alis di depan kaca. Terus aku yang kayak, ini manusia gila ya. Kayak jam segini dia masih bikin alis. Sedangkan aku yang kayak langsung pokoknya kamu lagi gini-gini kan aku minus, nggak kelihatan kamu yang ngapain. Terus ya udah dong, aku udah selesai nih, udah bawa koper sampai depan pintu. Tapi si Nurdana ini belum selesai, masih bolak-balik toilet keluar, aku nggak tahu dia ngapain. Terus aku kayak udah lewat 5 menit atau berapa menit gitu dari waktu ngumpul di bawah. Jadi aku kayak, aduh yaudah deh aku turun gitu kan, aku takut diomelin. Terus ya udah aku tinggalin dia di kamar. Terus aku tuh tinggalin dia juga karena aku bete gitu loh, kenapa nih orang bangunin aku 2 menit sebelum ngumpul di lobi. Itu kan kayak gak make sense gak sih? Kayak aku kan butuh waktu buat siap-siap gitu. Itu kok dari POV aku, sabar, ini dari POV aku. Terus Aku harus ngomong pakai kacamata. Terus jadi aku kayak sebel gitu loh, kayak nih orang harusnya tahu dong siap-siap tuh nggak bakal 2 menit tuh selesai. Jadi aku rasa dia harusnya bisa bangunin aku atau nggak at least tarik aku gitu loh sampai aku bangun, mau aku dijungkalin kayak apapun aku kayak nggak penting aku bangun nggak 2 menit sebelum ngumpul di lobi. Jadi aku sebel, aku tinggalin dia. menurut aku nggak salah sih. Karena pertama, aku nggak denger dia bangunin, kecuali aku udah denger ya. Dan itu aku nggak bangun tuh baru aku nggak tahu diri gitu kan. Tapi ini aku nggak denger dan dia bangun aku 2 menit dan dia udah ketinggalan. Berarti yang bermasalah pendengarannya siapa? Tapi yang kamu enggak yang bermasalah common sense kamu. Yang harusnya kamu bangunin aku nggak 2 menit sebelumnya lah. Aku tuh gak bangunin kamu 2 menit sebelum. Nih gini ya, aku akan menceritakan secara detail. Jadi kita itu disuruh ngumpul tuh jam 8.15 kan? Oh iya ya. 8.15 ya kalau nggak salah. 8.15 terus 8.30 tuh harusnya berangkat. Enggak, 8.30 berangkat, bener-bener 8.30. Iya, 8.15 tuh kita ngumpul, 8.30 kita berangkat kan. Soalnya orang-orang tuh ngumpulnya kadang di 8.30-nya kan. Iya. Jadi jam 6 pagi itu aku udah bangun. Terus Fioni bilang dia baru bangun tuh jam 6:30 kan. Kamu bilang jam 6:30. Oke, aku jam 6 pagi itu aku bangun. Terus aku baru mandi tuh kayak jam 7 kurang. Mandi dengan segala persiapannya. Terus jam 6:30, enggak, bahkan sebelum jam 6:30 tuh aku udah bangunin Fioni. Banguninnya gimana?
Ya, yang maksudnya kan kamu pernah nggak bangunin aku narik orang? Maksudnya kamu berani nggak bangunin Jessie? Kamu tarik, nggak berani kan? Enggak, tapi atas aku bakal giniin dia, Ci Jessie gitu loh. Ya mana aku, karena Kamu pasti manggil aku doang kan? kamu bilang jangan motong pembicaraan orang Oh lain. iya, maaf ya. Nah, terus itu siapa namanya? Siapa sih nama kamu? Apa sih? Yoni. Terus tuh jam 6:30 pagi itu tuh aku udah bangunin kan, Vio. Udah jam 6:30, aku tadi kesiangan, aku ngomong gitu kan. Vio, aku kesiangan, Vio kamu harus bangun gitu kan. Soalnya takut gak sempet, kamu belum packing kan, aku bilang gitu. Terus dia tuh udah bangun, udah melek. Cuman kata dia tadi dia nggak denger apa-apa. Yaudah oke. Terus aku kayak yaudah aku kasih waktu dulu karena aku tahu kamu tuh begadang semalamnya. Yaudah abis itu berarti tuh 6:30 tuh berapa jam sebelum ngumpul ya? 1 jam kan? 1 jam sebelum ngumpul kan? Terus 15 menit kemudian aku bangun lagi, Vio bangun, kamu udah aku udah gini-giniin kamu. Serius, aku udah megang-megang kamu, aku udah puk gitu. Cuman emang gak aku tarik. Karena sebelumnya aku gak pernah bangunin kamu sampai harus narik badan kamu, tahu? Mohon interupsi. Besok dia langsung tarik aku. Bener-bener. Demi Allah, aku bener-bener bahkan aku udah buka selimut kamu, tahu gak sih? Terus tahu kak apa yang kamu lakukan? Ini selimut aku tarik kan, terus kamu gitu. Demi apa sih? Demi Allah, kamu menutupi kepala kamu dengan selimut. Aduh, jangan victim blaming kayak gini dong. Enggak, aku gak akan victim blaming. Kamu harus tahu kenapa aku marah kemarin. Karena aku merasa aku disalahkan, aku bangunin cuma 2 menit. Aku udah bangunin pokoknya sejam sebelum ngumpul. Gak bangun juga, aku bangunin 15 menit kemudian dia gak bangun juga. Aku bangunin setelah 15 menit berarti berapa sih? Apa sih? Aku bangunin 45 menit sebelum ngumpul. Dia masih gak bangunin juga. Dan itu keep in mind kalau alarmnya dia selalu bunyi. Aku gak pasang alarm ya? Kamu bunyi alarm aku? Alarm aku bunyi, alarm kamu juga bunyi. Demi apa sih? Alarm kamu bunyi terus kamu matiin. Malamnya aku tiduran dong gak pasang alarm mic-nya. Entah alarm aku atau nggak alarm kamu. Alarm dan itu kamu deh kayaknya. Nah, alarm aku tuh bener-bener di sebelah kepala kamu, Iya. Kan kita kasurnya begini. Aku di sini. Demi apa sih? Alarmnya bener di sebelah Iya, kepala berarti kamu. alarm kamu, soalnya aku malamnya gak pasang alarm Ya, pas tiduran. pokoknya aku nyetel alarm, dan alarm kita tuh kalian harus dengerin mau gimana nih. Jangan. Emang kenapa? Oh, ya iyalah. Bunyinya gini. Bung. Ya gitu. Dan itu dia nggak bangun. Terus tambahan lagi, keep in mind kalau misalnya aku nyetel alarm tuh selalu 15 menit sekali. Jadi 6:15, 6:30, 6:45 gitu-gitu aku tuh setel. Jadi kayak beberapa menit sekali tuh bakal terus hidup kan. Sedangkan Dia aku nggak 5 menit. bangun. Dia nyetel alarm 5 menit sekali dan tetap nggak bangun juga. Aduh dia udah capek lah. Bener. Cuma ya. Jangan berbicara apapun. Ini masih masuk. Aku mau ngomong apa selain nyalain kamu? Mari setiap aku buka showroom. Padahal aku buka showroom gak sampai. Si kayak buka showroom. Terus habis itu, Maaf yang nge-lag guys. terus habis itu berarti udah jam berapa sih? Aku tuh nggak bisa memperkirakan jam nih. 8.30. 8.15. Enggak, 8 jam 8 pas aku udah bangunin. Vio, kamu punya waktu cuma setengah jam lagi, tadi aku kesiangan, kamu belum packing kan. Terus dia cuma buka BLT bentar, abis itu dia tidur lagi. Oke, nih orang gak bangun lagi. Terus yaudah, karena kan aku kayak, aduh nih orang buang-buang waktu bangunin dia. Terus akhirnya aku bangunin dia tuh sambil make up. Ya ini masuk ke bagian make up. Pokoknya aku udah selesai packing, aku udah packing tinggal make up kan. Sambil bangunin ini orang, kok gak bangun-bangun? Udah 15 menit sebelum ngumpul, udah kayak, Vio, kamu kok gak bangun? Vio, ini udah jam berapa? Aku nyetel lagu tahu bahkan. Kayak maksudnya, iya aku nyetel lagu ambil makeup. Vio, gak bangun juga, dia buka dengan selimutnya yang sangat nyaman itu. Habis itu, terus aku udah, aduh ini orang gimana nih? Terus karena aku make up, habis itu kayak udah 5 menit sebelum ngumpul kan, ini orang kagak bangun. Aku udah panik banget. Ini orang kagak bangun. Vio gak bangun juga. Sampai akhirnya dia baru bangun 2 menit sebelum jam ngumpul. Tapi aku emang make up sengaja aku lama-lamain karena aku nungguin dia. Jadi kayak maksudnya biar kita tuh turunnya bareng. Karena semuanya aku udah selesai. Enggak, kamu belum selesai, pas aku udah selesai Enggak, bukan? tapi packing aku udah selesai. Iya udah, tapi kamu masih make Iya, up, kan? karena emang makeup aku pengen aku bawa aja, pengen aku ini, sedangkan koper aku udah siap, udah bersih gitu lah. Tinggal aku angkat. Terus tuh pas aku lagi make up, karena aku kan
kalau misalnya diburu-buruin gitu malah panik kan. Terus aku nggak bisa aku bikin eyeliner, aku bukan bikin alis. Terus aku tuh nggak bisa bikin eyeliner kalau buru-buru kan. Jadi aku tuh bikin eyeliner tuh bener-bener tangannya begini tau gak sih? karena dia kayak aku duluan ya. Terus aku kayak dalam kamar mandi tuh dia kayak, kamu mau ninggalin aku? Iya, aku denger dia ngomong gitu. Dalam keadaan aku udah megang koper aku dan semua barang-barang. Terus aku udah buka pintu guys, aku udah buka pintu, udah di setengah pintu keluar. Terus aku ngomong, Kak Freya kamu masih lama nggak? Terus dia kayak, bentar lagi. Aku ngomong gini, aku mau ngecek lift dulu ya, aku bilang gitu kan. Terus dia ngomong, kamu mau tinggalin aku? Terus aku yang kayak, udahlah, bodo amat, aku turun aja. Enggak, aku tadi mau ngecek lift, cuma pas aku nyampe lift, itu lift lagi kebuka, kan menggoda banget tuh buat turun. Itu kan emang setannya dia tau yang jalan. Nyebelin banget. Terus ada kayak mas random gitu, kayak nungguin aku buat dia masuk gitu, karena kan dia pikir aku mau masuk. Terus ada hatiku kayak aku udah panik dan lagi bete, jadi aku masuk aja, jadi aku turun. Terus sampai bawah, aku tuh ngomong, Kak ini masih lama nggak nih ya? Ini aku masih baik nih. Aku ngomong ke kakak staff, Kak ini masih lama nggak? Soalnya Kak Freya belum selesai, aku mau bantuin dia ke atas. Tapi aku baru inget, aku nggak punya kartu akses buat naik ke atas. Terus tau gak sih kamu ngecat aku ngecat apa ke kakaknya, maaf aku kesusahan bawa 2 koper karena aku koper satunya 30 inch, satunya masih kayak 22 inch deh. Terus aku gendong diri sendirian sambil membawa kotak makeup dan membawa perasaan tersinggung. Karena kalau dia bete karena dia ngerasa aku baru bangunin 2 menit sebelum ngumpul kan. Kalau aku bete karena aku kayak, nih orang udah gue tungguin, gue bangunin. Terus dalam hati aku gini, nih gue kalau jahat gue gak bakal bangunin nih orang gitu loh. Terus tapi dia tetap aku bangunin juga. Dan itu memotong waktu make up aku karena setiap bangunin dia tuh bener-bener harus kayak, Fioni. Kamu bayangin gak, kalau misalnya aku bangunin kamu cuma Fioni, terus kamu bangun, itu tuh akan lebih cepat. Sedangkan aku harus nyamperin kamu, Fioni. Fun fact lagi, Kamu bisa gini, Fioni. enggak ya, aku Google ya. Fun fact lagi, hari ini dia juga dibanguninnya bahkan sampai aku siram banget. Kamu sadar gak aku semprot? Enggak. Tuh kan, Demi apa sih? demi Allah, Semprot pakai apa? aku habis cuci muka, cuci tangan, aku semprot. Karena aku gak mau kita geribut gara-gara hal seperti itu lagi, tau gak sih? Tadi pagi tuh kita mau ngapain ya? Tadi pagi tuh kita mau ngapain ya? Mau Iya, mau dari Nagoya pergi. Iya dari Nagoya mau ke Tokyo kan. Terus harus bangun pagi lagi nih. Terus aku udah siap-siap jauh lebih pagi daripada yang kemarin karena aku kayak, ini orang pasti nggak bakal bangun karena dia tidurnya lebih lama, sedangkan dia dalam keadaan capek. Waktu itu kita habis Universal Studio kan. Terus itu udah dia capek jalan-jalan, terus emang nih orang susah dibangunin kan. Jadi kayak, makanya aku tahu diri aku mandi duluan. Jadi kayak capeknya kuadrat dia orang, terus gak bakal bangun. Kok bisa cuci muka, cuci tangan, terus bangun cuy udah jam segini. Terus tau gak apa yang kamu lakukan? Enggak, Kenapa dikit Tuhan? itu refleks manusiawi nggak sih? Kalau lagi tidur disiram kan begini, dilap. Enggak, bukan ngelap doang. Kamu literally nutupin muka apa kamu pakai selimut tau enggak? Terus ya udah, akhirnya aku makeup, aku buru-buru makeup dulu bangunin lagi. Akhirnya kita baru makeup tuh barengan kan? Apa? Iya, Dia iya. cuci muka terus nyuci yang kotor-kotor. Sudah. Iya, terus beneran kemarin tuh bener kita berantemnya tuh nggak ngomong gitu loh, bukan kayak gitu, enggak, bener kita nggak ngobrol dan kayak nggak mau melihat sama lain aja. Terus yang lucu tuh gini, kemarin kita kan pergi makan ya, aku tuh cuma sama kafe ini sama, pokoknya aku kan datang ke bawah kan kayak gini kan, dengan keadaan belum makeup tuh udah kayak gini, muka aku tuh kayak gini. Terus kafe ini kakak-kakak Gen 3 tuh pernah nanya kayak kenapa, terus aku kayak ceritain kan, cuma aku juga ngomong kayak iya gini, jadi aku kayak lagi nggak ngomong sama Kak Freya bla 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 gitu kan. Terus yaudah kakak-kakak Gen 3 tuh mengcomfort juga kayak yaudah nggak apa-apa, nanti juga ngobrol lagi bla 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 gitu kan. Akhirnya kita pergi Terus makan. kamu ada yang comfort, sedangkan aku bener-bener turun sendirian. Makanya kamu cari temen curhat. Aku nggak punya. Makanya terus kita kan pergi tempat makan kan, nah tempat makan tuh tempatnya random, tempat duduknya, terus tiba-tiba Ini jelek banget tuh. Aku kayak, ini orang lagi. aku kan duduknya di sebelah kafe ini kan, terus tiba-tiba pas aku lihat kan si kafe ini belum ada, tapi udah ada tasnya di depan aku, jadi meja kita tuh seberangan gitu kan. Terus aku bilang ke kafe ini kafe di depan, terus dia kafe ini bilang kayak iya gitu kan. Terus kafe itu kayak ketawa-ketawa gitu karena kayak kocak gitu nggak kita berantem. Terus aku tuh kayak ayo udahlah duduk, udah nggak ada bangku lagi, aku duduk sini kan. Selama makan tuh kita nggak ngobrol depan-depanan kayak gini, misalnya aku kafe di depan aku gitu, kita nggak ada ngobrol, nggak ada eye contact sama sekali juga. Bener-bener yang kayak udah makan, aku ngobrol sama kafe ini, terus dia makan diem doang. Aku sebenarnya kayak ini orang kasihan juga, cuma kan kayak aku gengsi ya mau Kayak lucu tuh. Bahkan kan kita kan naik kayak
mobil gitu kan. Terus tuh hari sebelumnya enggak, tapi dari sebelumnya emang kita nggak pernah berdua sih. Kita cuma depan-depanan doang duduknya, karena aku duduknya di kursi yang sendiri kan. Terus aku duduk tuh di kursi pokoknya di kursi apa sih cuy, kan pokoknya ada kursi sendiri-sendiri tuh kayak depan belakangan kan. Biasanya tuh aku di depannya Vioni. Terus aku yang kemarin itu aku duduk di kursi yang berdua, cuman di pojok, jadi kayak jauh dari Vioni gitu lah. Terus tuh kosong kan sebelah aku, sampai coverage kan atasan kita bersama dia kayak Vioni nggak mau di sebelah Freya, ini kosong. Terus kita diem, terus kita nggak ada yang jawab. Aku bahkan ngeliat jendela kayak aku pura-pura kayak terus dia udah mendengar. Oh ya udah. Terus tau gak sih yang ngisi apa? Kakak staf Jepang kan. Jadi kayak Josa yang ngisi di sebelah aku. Aduh, ini mending gue berantem sama temen gue duduk sebelahan daripada atas anakku yang di sebelah aku. Aku kayak aduh, orang kalau tidur gak sadar ya. Aku tuh takut masa sebelah aku bos weh, aku malu. Terus untungnya enggak, untungnya aku selama tidur aku aman, walaupun aku agak kejedok jendela gitu sih, cuman kayak oke lah tadi. Terus habis itu nyampe di tempat makan itu kan, sebelum kita makan aku beli kaos kaki Kuromi kan. Terus aku pasti ngomong ke Vioni gitu, weh tadi aku habis beli Kuromi. Terus ini enggak, aku ngomong Cici Ani. Cici aku beli. Terus aku ngeliat kamu keluarin kaos kaki Kuromi gitu, tapi kamu kan ceritanya ke orang lain kan, sama aku, ini orang beli kaos kaki Kuromi ya ternyata. Apaan sih jelek. Terus bener-bener yang kayak aku tuh jadi di tempat makan itu ada kayak buat beli souvenir gitu ya kan. Terus aku tuh lagi nyari hadiah buat dia nih, mau minta maaf ceritanya, karena kita kan masih sekamar nih kebetulan, gak mungkin kita sekamar cuma begini gitu kan. Jadi aku kayak mau nyari hadiah, mau kasih ke dia. Terus tiba-tiba di saat aku lagi milih, dia nyamperin aku, kamu belum minta maaf ya sama aku. Enggak, aku ngomong mau ini enggak gitu kan. Kamu ngomong gitu. Enggak, aku bilang mau ini enggak. Terus kamu kayak terus aku baru bilang ke kamu kayak, kamu belum minta maaf sama aku. Kayak gitu. Terus habis itu kayak langsung kita lagi pelukan di dalam motor. Yang kayak maksudnya aku pikir member gak ada yang tahu karena mau masalah. Iya. Terus ternyata kamu cerita ke semua orang. Terus kayak kita lagi pelukan, member tuh ngeliatin kayak itu tahu gak sih? Emang iya ya? Iya. Terus bahkan sampai yang gimana sih yang kita Tunggunya yang ngomong ada tower. Terus habis itu yang pas di mana ya? Enggak. Jadi kita kan kayak ya aku kan minta maaf akhirnya sama kamu, ya maaf ya. Kalau kalian lihat gantungan kunci monster, yes, kayaknya pion itu. Oke, lanjut. Siapa ya? Terus habis itu udah aku emang nyamperin duluan sih sebenarnya. Iya, kayak aku lagi kan tuh lagi ada yang gantungan kunci monster itu kan. Terus yang terus tuh dia gitu. tuh berdiri di sebelah aku. Terus kayak ini gue bakal balik lagi nggak ya kesini, aku mikir gitu kan. Terus habis itu aku colek, terus aku giniin kan, mau ini nggak, aku gituin. Terus dia cuma ngeliatin aja kayak gitu. Aku sih kayak gitu tau. Iya ya. Di situ terus baru aku bilang, kamu belum minta maaf sama aku. Terus dia peluk aku, terus kayak member kayak seolah-olah unbothered gitu. Aku pikir emang mereka nggak tahu kan. Terus kayak udah, habis itu kita beli gantungan kunci itu bersama. Terus udah aku beli es krim. Habis itu udah. Habis itu pas di USG ya, yang kita bareng lagi. Terus Kak Feni kayak, Cie udah baikan. Iya. Gitu. Terus kakak Gen 3 tuh ngomong apa? Cie yang pelukan gitu. Kayak oleh. Terus aku kayak, Bahkan bukan kamu kan aku pelukan. Terus kayak maaf ya gitu kan. Aku bilang cium dulu. Terus aku literally langsung cium pipi kamu saat itu juga lagi sama semua orang. itu lucu banget. Terus aku pikir kayak nggak ada yang ngeliat gitu kan. Iya sih. Habis itu ternyata kakak Gen 3 pada bilang kayak, Cie kemarin pelukan ya di toko oleh-oleh. Demi apa? Kamu cerita ke semua orang? Enggak, aku cuma ke kakak Jelek. Gen 3 doang. Kalau misalnya yang lain tau, berarti yang lain kedengeran suara aku. Kayak nggak sengaja denger gitu. Tapi Bahkan kamu cuma cerita ke kakak Gen 3 kan? tapi Coverage aja tahu. Coverage. berarti dia ada di sekitar situ pas aku lagi ngomong. Terus kayak, iya aku tahu gitu pas kemarin kamu ngomong. Iya? Kemarin kan kita pas di USG kan kamu ada ngomong kan. Kemarin kita berantem tau Kak. Terus kata Kak Fis, iya aku denger gitu. Demi apa? Apakah ini kita membesar-besarkan masalah? Emang iya tau. Lebay sumpah. Tapi kocak banget. Tapi beneran abis kita beli gantungan tuh kita fine aja, nggak kenapa-napa Iya. gitu loh. Karena aku tahu gak sih, aku mikir apa, dia aku kayak anak kecil. Kayak merasa bodoh aja gitu loh kalau ngambek gara-gara hal kayak Aku tuh udah lama banget gak berantem sama orang gitu. Jadi ngerasa Iya.
kayak aneh, aku merasa kayak childish banget, tapi kayak at the same time aku bete gitu loh. Sama, aku kayak, aku merasa aku nggak salah, tapi kayak duh ini bodoh banget, ini konyol banget nih kalau misalnya gue kayak gini, kayak apaan tahu Terus gitu loh. baikannya beli gantungan kayak bocah banget. Terus gantungannya tuh ada magnetnya, jadi kalau sudah disambungin tuh kayak nempel. Terus sampai sekarang aku masih diajakin sama kafe ini, tau, kalian tuh kayak anak kecil deh. Asli, aku setiap lagi barengan sama Kafre, pasti Kafre menatap aku dengan kayak gitu. So kayak oke. Ya begitulah guys cerita berantem aku sama Kafrea ya tadi. Kocak deh. Ya tapi nggak apa, moral of the story, semakin kita pernah bertengkar dengan sahabat gue tuh akan semakin erat pertemanan kita, dan kita akan dapat gantungan kunci baru ya guys. Seperti itulah.